Ya teman, balik lagi sama saya dan di sini saya akan merakit PC lagi yang dimana menggunakan serinya DDR5, menggunakan Core i3 Gen 12 dan juga GPU second GTX 1660 Super yang ada di sini. Dan di harga lebih murah lah daripada yang dulu-dulunya. Kalau yang ada di sini satu merakit PC di harga 6.650.000. Apakah ini worth it atau tidak? Bertemakan full putih semua, kecuali dari segi GPU-nya ya berwarna hitam, ya nggak masalah sih untuk itu. Dan menggunakan DDR5 bukan DDR4. Apakah bagus atau tidak performanya? Kalau yang rakitan zaman dulu 3 bulan atau 4 bulan yang lalu, saya tuh merakit PC di harga yang sama tapi di DDR4 ya, bukan DDR5. Dan coba kita bandingkan aja apakah ini lebih bagus atau tidak performanya. Dan seperti biasa, sebelum saya jelaskan apa aja spek yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama di sini saya tuh menggunakan Core i3 Gen 12 12100F. Yang dimana memiliki 4 core 8 thread dan juga harga sekarang udah pada turun-turunnya. Jadi ya wajar sih. Harga total rakitan juga turun juga, yang dimana tersebut prosesornya di harga 900.000 doang. Murah banget sih, apalagi untuk gaming zaman sekarang udah lebih dari cukup daripada menggunakan Core i3 Gen 10. Dia itu harganya kurang lebih sama tapi performanya sangat jauh perbedaannya. Dan apalagi ini juga upgradable untuk prosesor serta mobonya. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan mobo dari ASRock H610 MHDV M.2 DDR5. Kiriman tersebut di harga terjangkau dan juga udah support generasi ke-14. Jadi bisa lah di-upgrade ke Core i3 Gen 13, 14 maupun Core i5 maupun Core i7 untuk ini. Serta udah support 3 pin RGB juga, terbilang ini cakep dan apalagi berwarna putih seperti tema yang ada di sini. Di harga 1.250.000 lah. Ini rekomend sih kalau bisa mencari yang harga murah. Untuk mereknya ASRock banyak fitur. Dan selanjutnya saya menggunakan RAM dari Adata SPG Lancer DDR5 2x8GB 16GB di kecepatan 5200 MHz. Jadi RAM tersebut terbilang udah murah lah di harga 850.000, apalagi ini berwarna putih ya, dan juga penampakannya di bagian dalam sini. Heatsingnya tersebut yaitu tebal dan juga besar, jadi untuk meningkatkan memorinya itu udah bagus banget. Serta di harga terjangkau, yang minimal menggunakan 16GB lah. Kalau misal 32GB dia itu agak over budgetnya untuk yang ada di sini. Dan selanjutnya, saya menggunakan GPU GTX 1660 Super seperti penampakan di bagian bawah sini. Dia itu second ya, bukan baru. Di harga 1.750.000 terbilang itu murah lah. Dan juga paling banyak orang mencarinya juga untuk 1660 Super second. Karena dari segi performanya, dia itu emang cakep sih. Daripada menggunakan di GTX 1650 Super maupun RTX 3050. Dari segi harga emang agak jauh. Dan juga di sini saya menggunakan mereknya Gainward, ada backpadnya dan juga membutuhkan 8 pin power di harga terjangkau. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan SSD NVMe dari Hikvision juga seri E2000, yang dimana tersebut udah ada etching di bagian NVMe nya di bagian dalam sini ya, udah saya tancapkan, yang dimana tersebut emang agak kelihatan sih ketutupan sama CPU cooler serta GPU nya. Untuk yang ada di sini di harga 490.000, terbilang murah dan juga kecepatan yang tembus sampai di 3000. Bisa dibilang ini kencang untuk kalangan Gen 3 yang paling kencang emang di atas 3000-an lah untuk ini. Dan apalagi udah ada heatsingnya di harga terjangkau, garansi dari PT Sampurna. Dan selanjutnya saya menggunakan PC cooler K4 berwarna putih dan juga penampakannya di bagian dalam sini. Dia itu menggunakan fan 13 cm dan juga berwarna full putih semua, dan juga cakep lah dari segi penampakannya. Dan apalagi di harga terjangkau cuma di 250.000 dari segi CPU coolernya. Untuk membandingkan Core i3 Gen 12 udah lebih dari cukup lah. Ya terserah di akhir video dari segi suhunya apakah panas atau tidak. Dan selanjutnya saya menggunakan PC cooler KG550 80 Plus Bronze, yang dimana tersebut di harga terjangkau juga udah full range juga di harga 620.000 dan juga penampakannya di bagian belakang sini ya, nggak kelihatan karena tipe casingnya yaitu aquarium, jadi ya wajar sih. Tapi untuk mengangkat Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1660 Super udah lebih dari cukup karena full load yang nggak sampai di 250 watt, jadi aman lah untuk ini. Dan juga bisa upgradable ke depannya. Kalau misal pengen upgrade ke RTX 4060 itu masih bisa dan juga aman lah karena hemat daya. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan casing yang ada di sini. Ini adalah Cube Gaming Shuffle LED S, yang dimana tersebut di harga 350.000 lah untuk yang berwarna putih, yang tipenya aquarium. Dan juga bentuknya dia itu kotak ya, bukan memanjang ke depan. Jadi ya simple sih, tidak besar-besar banget, tidak kecil-kecil banget dari segi penampakannya. Dan apakah ini bagus atau tidak casingnya, nanti ada review tersendiri sih untuk Cube Gaming Shuffle S LED di harga terjangkau. Dan yang terakhir saya menambahkan fan ada 5 fan dari Olympus ya, seperti ini berwarna full putih tanpa LED sama sekali di bagian dalam sini, di bagian samping 2, atas 2, di bagian belakang 1.
untuk sirkulasi udara supaya lebih bagus lah untuk fan-nya, dan juga tidak panas di bagian dalam CPU cooler yang ada di sini. Dan juga ini ya, dia itu di harga 180.000 ada 5. Untuk fan tanpa LED sama sekali di bagian dalam sini, ya temakan full putih tanpa LED lah dari segi PC ini. Intinya seperti itu, dan semua part-partnya sudah saya sebutkan satu persatu apakah ini rekomen atau tidak. Di harga 6.650.000 mendapatkan PC gaming dengan tema full putih semua tanpa LED. Gak usah berlama-lama, lanjut ke tes gaming dan juga yang lainnya. Yo. Lanjut yang pertama, dari segi suhunya menggunakan PC cooler K4 untuk mendinginkan Core i3 Gen 12, yang dimana minimalnya mendapatkan di 32 derajat dan juga maksimalnya di 58 derajat. Terbilang ini dingin semua. Untuk minimalnya cuma diem aja di desktop tidak ngapa-ngapain, diameter paling bawah cuma di 32 derajat, dan apalagi maksimalnya saya tes di Cinebench dan diameter paling tinggi masih di bawah 60 derajat. Terbilang ini bagus. Dan lanjut ke Crystal Disk-Mark untuk mengecek kecepatannya Hikvision E2000, yang dimana membacanya mendapatkan di 3338 dan juga menulisnya di 2403. Dan kalau kita bandingkan yang ada di website yaitu up-to-nya 3300/2100, dan kalau kita bandingkan dia itu melebihi semua. Dari segi membacanya melebihi sedikit, tapi dari segi menulisnya melebihi 300-an lah. Terbilang ini bagus dan juga kencang untuk NVMe Gen 3, tembus di 3000-an. Dan lanjut ke gaming, yang pertama GTA 5. Settingan 1080p dan juga settingan very high, dia tuh mendapatkan di 159 fps. Terbilang ini lancar jaya, yang dimana di settingan rata kanan dia tuh tembus di 150-an. Dan apalagi di game GTA Roleplay juga masih aman lah untuk yang ini, di settingan rata kanan maupun di settingan high. Dan lanjut ke RDR2, settingan 1080p dan juga settingan medium, dia tuh mendapatkan di 80 fps. Terbilang ini lancar jaya, yang dimana di settingan menengah yang paling aman lah, mendapatkan di atas 60 fps di gamenya RDR2. Dan lanjut ke Tom Clancy Rainbow Six Siege, settingan 1080p dan juga settingan ultra, dia tuh mendapatkan di 204 fps. Ini pun juga lancar jaya. Settingan rata kanan dan juga gamenya ringan, dia tuh tembus di 200-an fps. Dan apalagi di game Valorant, itu juga bisa lah di 300-an, karena gamenya lebih ringan daripada di gamenya Tom Clancy. Dan lanjut ke Shadow of the Tomb Raider, settingan 1080p dan juga settingan ultra, dia tuh mendapatkan di 72 fps. Ini pun juga lancar jaya. Settingan rata kanan tembus di atas 60 fps. Jadi masih nyaman lah untuk yang ini di gamenya Shadow of the Tomb Raider. Lanjut ke Genshin Impact, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 60 fps. Kenapa di 60 fps? Karena dia itu terbatas dari segi settingannya, mentok di 60 fps saja. Jadi ya wajar sih, dan juga intinya dia itu bisa lancar di gamenya Genshin Impact di settingan rata kanan. Lanjut ke Far Cry 6, settingan 1080p dan juga settingan ultra, dia tuh mendapatkan di 71 fps. Ini pun juga lancar jaya. Settingan rata kanan tembus di atas 60 fps untuk yang ini. Jadinya aman untuk bermain game Far Cry 6. Dan lanjut ke Dota 2. Settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 160 fps. Ini pun juga lancar. Settingan rata kanan tembus di atas 150 fps. Ya wajar sih, gamenya ringan lah. Jadi bisa mendapatkan di ratusan fps untuk yang ini. Dan yang terakhir di gamenya Black Myth Wukong, settingan 1080p dan juga settingan low mendapatkan di 97 fps. Ini pun juga paling aman settingannya, yang dimana di atas 60 fps. Dan kalau misal di settingan medium, dia itu cuma mendapatkan di 51 fps untuk rata-ratanya. Jadi kalau aku pribadi, lebih baik di settingan low aja, supaya tembus di atas 60 fps di gamenya Black Myth Wukong. Dan lanjut ke dayanya. Untuk yang ada di sini minimalnya mendapatkan di 50 watt. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop diem aja, diameter paling bawah cuma di 50 watt. Terbilang ini irit. Dan apalagi maksimal yang mendapatkan di 200 watt.
Untuk yang ini saya tes di gaming ya, dan diameter paling tinggi cuma di 200 watt, bisa dibilang ini pun juga irit. Ya wajar sih, kalau kebanyakan biasanya di atas 200-an watt. Tapi kalau yang ini tanpa ada RGB maupun LED dari segi CPU cooler, fan casing maupun RAM-nya, jadi dia tuh lebih hemat daya. Cuma tembus maksimal di 200 watt. Terbilang ini bagus. Dan apalagi power supply-nya menggunakan 550 watt udah lebih dari cukup banget. Dan lanjut ke kesimpulannya. Di harga 6,6 juta mendapatkan Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1660 Super Second, tapi menggunakan tipe DDR5, apakah ini bagus atau tidak? Terbilang ini bagus-bagus saja, tergantung selera kalian. Pilih DDR4 atau DDR5. Dan apalagi yang ada di sini, PC-nya bertemakan full putih semua, kecuali dari segi GPU-nya ya wajar sih. Karena menggunakan GPU yang berwarna putih, dia itu memang mahal-mahal, jadi ya ini udah cukup lah. Tampilan clean putih tanpa ada LED sama sekali, dan juga hemat daya. Tapi performanya dia itu bagus, bisa melibas game seperti yang saya uji tadi. Intinya seperti itu, dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja jika lo berminat untuk part-part yang ada di sini semua. Menggunakan Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1660 Super Second dengan mode DDR5. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang mau rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah menonton.